untuk siswa-siswi Miss kelas 8 seluruhnya. Miss harap kalian masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi sebelum kita memasuki materi, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Anak-anak Miss yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami, agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah anak Miss, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita yang berikutnya, yaitu bagian ketiga dari bab yang ketiga, ya, dari bab 3, dengan tema melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Coba kamu lihat dulu buku paketmu, ya, yang bagian 3-nya dari bab 3. Baik, seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai atau dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan gagal dan sebagainya. Dari pihak yang mengutus, dalam menetapkan utusan tertentu saja sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena sudah mengenal pribadi dan kemampuan orang yang diutusnya, sehingga orang yang mengutus menaruh kepercayaan yang besar terhadap orang yang diutusnya. Anak-anak Miss yang terkasih, Yesus juga melaksanakan tugas atau utusan yang dikehendaki Bapanya kepadanya. Ya. Pada saat Yesus berusia 30 tahun, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan memberi dirinya untuk dibaptis. Dan mulai dari situlah, pada saat itu juga Roh Kudus turun kepada Yesus. Dengan daya kekuatan Roh Kudus, Yesus mulai memberitakan kabar baik pada semua orang. Yesus menjalankan tugas yang Dia terima dari Bapanya, yakni mewartakan kerajaan Allah, mengajak semua orang untuk bertobat
dan hidup menurut kehendak Allah. Selain itu juga, Yesus berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengampuni orang berdosa, dan bahkan bangkit, dan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan Lazarus ketika dia sudah berada di makam, ketika dia sudah berada di makam selama 4 hari. Tetapi anak-anak Miss, beberapa dari mereka yang melihat tindakan Yesus itu ada yang percaya dan meninggalkan cara hidup mereka, cara hidup mereka yang lama dan hidup menurut kehendak Allah. Tetapi sebagian dari mereka membenci Yesus, menolak pengajaran Yesus, dan mereka bersekongkol untuk menjebak Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus agar mereka dapat mempersalahkan Yesus dan menghukum Yesus. Mereka itu adalah orang Farisi. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu bersekongkol untuk menghasut orang agar Yesus dijatuhkan. Akhirnya mereka juga menyalibkan Yesus. Yesus wafat disalib karena Yesus sangat mencintai manusia. Yesus wafat supaya semua orang memperoleh keselamatan. Karena cinta Yesus sangat besar kepada dunia ini dan juga kepada seluruh umat manusia. Yesus taat kepada kehendak Bapanya dan Yesus wafat demi menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dan menguatkan serta meneguhkan hati para murid Yesus. Sama seperti yang dialami oleh kita masing-masing, Yesus selalu ada dalam bentuk apapun itu, dia selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita karena Yesus sungguh mengasihi kita. Yesus memerintahkan kita semua untuk mewartakan Injil, membaptis semua orang, menyembuhkan orang sakit. Itulah tugas yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Maupun itu adalah salah satu tugas yang diperintahkan Yesus kepada kita semua. Maka anak-anak Miss, Yesus mengkehendaki kita supaya kita mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi kita. Sekali lagi Miss katakan, Yesus mengkehendaki kita supaya kita mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi kita. Dan Yesus juga mengatakan kepada kita supaya kita mengampuni atau ampunilah mereka yang bersalah kepadamu dan hiburlah mereka yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Dengan demikian kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas perutusan kita masing-masing. Yesus sendiri selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi itulah salah satu bentuk tugas perutusan kita atau melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Jadi kalau kita sudah melaksanakan yang dikatakan tadi ada beberapa itu, kita mau mengampuni kesalahan kawan kita. Jadi kita sudah termasuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid dari Yesus. Baiklah anak-anak Miss, tak terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai di sini